Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 kelas PTI 2020A akan mempresentasikan mengenai simulasi sistem digital dengan kasus jam digital menggunakan software Proteus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurun Desa Rahmi Emba dengan 3 digit NIM terakhir 003. Halo, perkenalkan nama saya Rara Kirana Aisyah Anwar dengan 3 digit NIM terakhir 011. Saya dari kelompok 5 Simdik, saya dari kelas PTI 2020A. Hai, perkenalkan nama saya Anan dari Vandu Kurniawan dengan NIM 3 digit terakhir 053 dari kelompok 5 kelas PTI 2020A. Halo, saya Irma Mustafidah dengan 3 digit NIM terakhir 063 dari kelompok 5 kelas PTI 2020A. Hai, nama saya Gordon Asyari, NIM 3 terakhir 065 dari kelompok 5 kelas PTI 2020A. Hai, perkenalkan nama saya Cayani Sucirama Sage. 3 digit NIM terakhir saya 067. Saya dari kelompok 5 dari kelas PTI 20A. Hai, saya Muhammad Iqbal Hakiki, 3 digit NIM terakhir 075. Saya dari kelompok 5 PTI 2020A. Rangkaian jam digital software Proteus. Jam digital pada dasarnya adalah sebuah pencaca naik yang bekerja secara asinkron. Jam digital yang dirancang adalah sebuah jam dengan penunjukan ketelitian bilangan dari jam, menit, detik. Sumber detak: pencaca 1, pencaca 2, pencaca 3. Sumber detak merupakan sebuah pembangkit pulsa yang menghasilkan detak 1 getaran per second. Pencaca 1 digunakan untuk penunjukan bilangan detik dengan maksimal 59, dan ketika hendak berubah 60 dia akan kembali 0. Dan mulai memacu pencaca 2. Untuk memulai pencaca 2 digunakan untuk penunjukan bilangan menit dengan prinsip sama seperti pencaca 1. Sedangkan pencaca 3 digunakan untuk menunjukkan jam. Dan untuk mereset pencaca 2 dan 3 menggunakan prinsip flip-flop JK. Berdasarkan pencaca di atas dapat dilihat bahwa jam digital ini adalah sebuah rangkaian digital sederhana dengan memanfaatkan prinsip kerja dan pencaca naik secara asinkron, di mana pencaca yang paling ujung atau yang digunakan untuk penunjukan bilangan satuan dan detik. Masukan clocknya berasal dari sumber detak, sedangkan pencaca selanjutnya dipicu oleh pencaca sebelumnya. Bahan rangkaian: button, seven segment BCD blue, 1C74192, 7404, N3 input. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu 7 segmennya, ada 6 buah digit yang menampilkan jam. Dari ke-6 7 segmen ini dinyalakan tanpa menggunakan microcontroller dan hanya menggunakan IC atau yang disebut control up and down. Namun untuk menjalankan sebuah jam digital system yang digunakan adalah control up. Jadi di control up ini nanti erat kaitannya dengan asynchronous up counter and adalah sebuah rangkaian yang dirangkai digital dengan fungsi untuk menghitung mulai dari nilai terendah yang ketinggi. Dalam rangkaian jam digital ini IC yang digunakan adalah IC 74192.
kita tidak menggunakan IC 7447. Oleh sebab itu, kita mengangkat kasus jam digital ini dikarenakan 6 digit dari 7 segmen ini punya 4 kaki, di mana kaki pertama mewakili biner pertama yang bernilai 1, kaki kedua mewakili biner kedua yang bernilai 2, kaki ketiga mewakili biner ketiga yang bernilai 4, dan kaki keempat mewakili biner keempat yang bernilai 8. Untuk dapat membentuk sebuah angka pada display 7 segmen, kita menggunakan decoder BCD ke 7 segmen. Untuk dapat membentuk sebuah angka pada display 7 segmen, kita menggunakan decoder BCD ke 7 segmen. Decoder adalah sebuah input yang lebih sedikit dan memiliki keluaran output yang lebih banyak. Berikut adalah bagan dari sistematis decoder. Data BCD ini akan dioper menuju ke rangkaian dari sebuah rangkaian decoder dengan input 4 pin dan keluaran 7 bit, yang lalunya akan dikonferensikan menuju ke 7 segmen dengan simbol huruf kecil A sampai G. Hal ini berfungsi untuk mengubah kode BCD menjadi karakter tampilan angka desimal yang dapat dilihat secara visual data BCD. Data BCD 4 bit diubah menjadi visual angka desimal 0 sampai 9 menggunakan rangkaian logika dasar, digital, AND, OR, dan NOT. Lalu untuk beberapa tabelnya adalah sebagai berikut. Tabel ini adalah konversi dari desimal menuju ke bilangan biner, lalu akan dikonferensikan menjadi 7 LED, di mana 0 mewakili bilangan desimal 0 akan dikonversikan menjadi sebuah biner 0, 0, 0, dan 0. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan pada 3 bagan, yang lainnya akan mengikuti sesuai dengan 3 bagan yang tadi. Untuk bilangan desimal yang dikonversikan menjadi bilangan biner ini, ia akan diubah menjadi sebuah 7 segmen, di mana 0 adalah pembentuk dari bilangan 7 segmen LED itu sendiri dengan bold, sedangkan yang satu adalah bilangan yang tidak dibentuk. Pada bagian detik dimulai dari angka 00 sampai dengan 59. Ketika detik angka mencapai angka 60, maka rangkaian ini ditugaskan untuk mereset angkanya menjadi 0 kembali. Ini disebabkan oleh keberadaan MR yang berfungsi untuk mereset keberadaan IC 74192 ini menjadi 0. Hal ini erat kaitannya dengan BCD yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Rara dan DC. Seperti pada contoh di gambar yang menunjukkan angka 5 dan 3. Pada angka 5, kaki 1 berupa merah bernilai 1, kaki 2 berupa biru bernilai 0, kaki 3 berupa merah bernilai 4, dan kaki 4 berupa biru bernilai 0. Jadi, kita tinggal menjumlahkan saja sehingga 1 ditambah 4 sama dengan 5. Sedangkan untuk yang angka 3, kaki 1 berupa merah bernilai 1, kaki 2 berupa merah bernilai 2, kaki 3 berupa biru bernilai 0, kaki 4 berupa biru bernilai 0. Jadi, jumlahnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Setelah analisa 7 segmen BCD, untuk mereset ini memerlukan bantuan dari gerbang logika dasar N. Jika kedua input high atau merah, maka output akan benar atau merah. Tapi, jika salah satu input tidak berlogika high, maka output low dan tidak bisa digunakan untuk mereset. Untuk dapat mereset jam sesuai dengan keinginan, tentu bisa meskipun tidak menggunakan microcontroller, tapi kita menggunakan SW-SPTD, di mana berfungsi sebagai selektor, dalam kata lain mengubah sumber clock. Untuk permasalahan dalam peresetan sebuah jam dapat dikatakan unik dari riset lain karena harus memasangkan hex inverter atau gerbang NOT untuk menginverter sinyal, di mana pada saat kita mereset jam, dia akan mereset IC-nya dengan mengaktifkan PL pada IC 74192. PL berfungsi untuk masukkan data yang telah diset. D3, D2, D1 diberikan ground yang artinya tidak aktif. D0 diberikan positif yang artinya aktif. Baik, prinsip flip-flop yang kami gunakan adalah jika flip-flop ala logika Delger pada button. Kita susun seperti ini, kemudian kita gabungkan ke buttonnya. Kita gabungkan semua seperti ini.
Flip-flop jika mempunyai masukan C dan K. Flip-flop ini dipicu oleh suatu pinggiran clock positif dan negatif. Flip-flop jika merupakan rangkaian dasar untuk menyusun penjajahan. Flip-flop jika dibangun dari rangkaian dasar flip-flop SR dengan ditambah 2 gerbang N. Seperti ini dihubungkan dengan buttonnya sebuah gerbang N. Yang satunya dihubungkan dengan di button yang mengenai dia kerja. Pada flip-flop jika ini, masukan C dan K disebut masukan pengendali karena kedua masukan ini yang menentukan keadaan yang harus dipilih pada saat reset jam atau di clock telah tiba. Kemudian kita memasukkan groundnya ke bagian ICC-nya seperti ini. Baik, jika sudah, kita masukkan power di bawah buttonnya, kemudian kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan seperti ini. Jika sudah, kita memasukkan di clock di bagian ICC, ditekan detiknya seperti ini di clock. Nah, tujuannya di sini ada beberapa sumber di clock yang digunakan, yaitu yang pertama untuk menyeting jam dan menit kita menggunakan satu clock yang sama dengan frekuensi lebih cepat. Kita hubungkan di clock tadi. Jika sudah, yang kedua ada sumber di clock utama, yaitu yang diberikan untuk detik itu sendiri termasuk LED. Kita hubungkan LED-nya dan kita beri di clock agar nanti LED tersebut bisa menyala. Jika sudah, mari kita jalankan. Baik, cara kerja dari flip-flop jika adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat J dan K keduanya rendah, gerbang N tidak memberikan tanggapan sehingga keluaran Q tetap bertahan pada keadaan terakhirnya. Yang kedua, pada saat J rendah dan K tinggi, maka FF akan diseret hingga diperoleh keluaran Q sama dengan 0. Dengan keadaan kecuali jika FF memang sudah dalam keadaan reset atau Q memang sudah pada keadaan rendah. Yang ketiga, pada saat J tinggi dan K rendah, maka masukan ini akan mengeset FF hingga diperoleh keluaran Q sama dengan 1. FF tadi adalah flip-flop, kecuali jika flip-flop memang sudah dalam keadaan set atau Q sudah dalam keadaan set atau Q sudah dalam keadaan tinggi. Yang keempat, pada saat J dan K keduanya tinggi, maka flip-flop berada dalam keadaan toggle. Artinya, keluaran Q akan berpindah pada keadaan lawan jika di pinggiran pulsa clocknya tiba. Seperti ini. Kita coba di menitnya. Buttonnya kita pencet terus. Apakah ia berubah sampai total 59 atau tidak? Mari kita cek dengan menekan buttonnya. Baik, nah ini sudah terlihat bahwa dari 59 menitnya berubah menjadi 00 dan jamnya bertambah menjadi 0004. Kemudian kita pencet di badan bagian jamnya seperti ini. Kita lihat jamnya bisa nyala atau berjalan. Sekian penjelasan kami mengenai rangkaian jam digital. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.